Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Galuh Discussion Club. Kali ini kita dengan tema IMAS Gemas, sebuah acara yang mengupas strategi peningkatan tingkat pendidikan warga Ciamis secara santai namun tetap ilmiah. Bersama saya, Tami. Guys, tahu nggak, pada tahun 2021, Indonesia berada di ranking 107 dari 189 di negara dunia dalam hal pengembangan IDM-nya. Dan ranking 5 dari 10 di ASEAN, kita berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Tentu, ranking ini kurang menggembirakan di tengah persaingan global. Gimana kita akan memenangkan persaingan tersebut kalau SDM-nya saja berada di ranking papan paling bawah? Lalu, bagaimana dengan kabupaten tercinta kita, Ciamis? Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan berada di angka 7,9. Ini artinya rata-rata tingkat pendidikan warga Ciamis yang berusia 25 tahun ke atas baru sampai kelas 2 SMP. Tentu angka kelas 2 SMP tersebut akan mempengaruhi seberapa kuat daya saing masyarakat Ciamis dalam menghadapi kompetensi berbagai sektor kehidupan masyarakat kabupaten lainnya di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia, serta kompetensi dengan masyarakat dunia. Masalah ini pun telah menjadi konsen pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis, sehingga pada tahun 2019, Bupati telah meluncurkan gerakan Ayo Masyarakat Sekolah atau yang disingkat dengan GEMAS, tetapi pada awal 2020 sampai dengan sekarang terjadi pandemi COVID-19, maka gerakan tersebut belum diimplementasikan. Gerakan itu dilanjutkan dengan setelah COVID melandai pada tahun 2022 bulan September. Gerakan itu dilanjutkan dengan implementasi masif gerakan masyarakat Ayo Sekolah atau yang disebut dengan IMAS Gemas. Dan sedang disusun regulasi pelaksanaannya berupa peraturan Bupati tentang gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa 25+. Guys, malam ini saya, Tami, akan mengajak Besti semua untuk membedah IMAS Gemas dan rancangan Perbub Karasa 25+ tersebut. Sudah hadir di kita para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Asep Saiful Rahmat, SIP, MSI. Selamat malam, Bapak. Malam. Yang kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang mewakilinya Ibu Dania Rahayu, SEMSI. Selamat malam, Ibu. Dan yang ketiga, praktisi pendidikan Bapak Didi Ruswendi. Selamat malam, Bapak. Yang keempat, akademisi Bapak Indin Hidinilah, MAG. Selamat malam, Bapak Didi. Ya. Serta yang terakhir, Ketua Abdesi Kabupaten Ciamis, Bapak Yoyo. Selamat malam, Bapak. Oke, baik. Pemirsa, kita akan break dulu, dilanjutkan setelah yang satu ini. Oke, baik, saya Tami. Kita lanjutkan perbincangan ini, kita mulai perbincangan ini dengan Bapak Kadisdik. Siap, Bapak? Ya.
Eh, Pertanyaannya adalah apa latar belakang muncul gerakan Imas Gemas? Terima kasih teman-teman sekalian yang ada di studio, juga seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis, masyarakat Kota Garut ya. Jadi apa atau mengapa munculnya Imas Gemas? Latar belakangnya adalah ketika mereka menganalisa data kenaikan rata-rata sekolah dari tahun 2015 sampai 2019, rata-rata hanya naik 0,05 digit. Jadi artinya kenaikan setiap tahun itu rendah sekali. Nah, sementara Kabupaten Ciamis ini memiliki target ketercapaian rata-rata sekolah pada tahun 2024 8,05. Jadi sangat common sense sekali apabila kenaikannya hanya 0,05 digit. Karena itu perlu ada upaya untuk mengakselerasi peningkatan rata-rata sekolah di Kabupaten Ciamis. Nah, pada tahun 2019 kita telah merumuskan satu gerakan, namanya Gerakan Masyarakat Ayo Sekolah. Namun demikian, karena pada tanggal 15 Maret tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang mendunia dan kita sekalian tidak bisa berbuat banyak, maka gerakan masyarakat sekolah ini tidak bisa dilakukan secara sempurna, sehingga kenaikannya pun tidak signifikan sesuai harapan yang kita rencanakan. Pada tahun 2020 hanya naik satu digit, yaitu 0,1, sehingga menjadi dari 7,6 menjadi 7,7. Nah, kemudian itu berlanjut, kami bekerja sama dengan akademisi, kemudian melakukan FGD dengan BPS, dengan Dinas Pencatatan Sipil, dengan Bapeda, dan semua OPD-OPD terlibat. Ternyata memang kita perlu satu upaya yang lebih masif lagi. Dan pada tahun 2021 setelah kita melakukan penelitian dan melakukan FGD bersama BPS, penghitungan bersama, alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan bisa menaikkan rata-rata sekolah di Kabupaten Ciamis sampai 0,2 digit, sehingga dari 7,7 pada tahun 2021 menjadi 7,9. Itu adalah membuat satu kekuatan motivasi bagi kami bagaimana upaya yang harus lakukan agar peningkatan akselerasi ini bisa lebih hebat lagi. Maka kami merencanakan atau membuat desain namanya Imas Gemas. Apa itu Imas Gemas? Implementasi masif gerakan masyarakat ayo sekolah, yaitu melaksanakan kembali gerakan masyarakat sekolah tapi secara masif yang telah dicanangkan pada tahun 2019 oleh Kabupaten Ciamis. Apa itu implementasi masif? Yaitu kita akan melakukan gerakan dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pemerintah perangkat RT RW untuk bersama-sama memotivasi masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum tuntas pendidikannya baik jenjang SD, SMP maupun SMA untuk kembali mau masuk sekolah, yaitu melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Itu yang dimaksud latar belakang dari munculnya Imas Gemas. Saya pikir itu nama orang ya. Itu tadi itu singkatan. Imasnya tidak gemas. Jadi hampir mirip Imas gemesin gitu ya Pak. Mengemaskan. Apa banyak yang terlibat. Harus dikerjakan secara kolaboratif. Kalau tidak kolaboratif, common sense. Ya, siap. Lanjut mungkin Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana perencanaan yang telah dilakukan untuk menjalankan gerakan ini? Ya, terima kasih. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa gerakan ini adalah memotivasi masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum tuntas pendidikannya baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Siapa yang memotivasinya? Kita semua.
Tetapi lebih diutamakan adalah gerakan dari pemerintah itu sendiri, baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, sampai jenjang RT. Jadi RT, karena RT itu pasti paham, pasti tahu masyarakatnya yang belum tuntas pendidikannya, nah mereka dimotivasi untuk kembali sekolah ke pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B, paket C. Nah mereka didaftarkan ke PKBM, melalui PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nanti setelah terdaftar di situ, sesuai dengan hasil penelitian kami, beberapa hal yang menjadi kendala masyarakat tidak mau sekolah itu adalah satu, mereka tidak mau sekolah lagi karena sekolah jauh, harus memerlukan biaya, ongkos, ojek, dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat tidak mau sekolah karena jemu belajar selalu di ruang kelas. Yang ketiga, masyarakat tidak mau sekolah karena pendidikan tinggi belum tentu menghasilkan penghasilan uang ekonomi. Sehingga kami menyiapkan perangkatnya itu untuk pelaksanaan IMAS ini di PKBM itu pembelajaran selain normatif, nanti ada penguatan life skill dan pembelajarannya dilaksanakan dengan contextual learning. Jadi apa yang sudah disiapkan perangkat-perangkatnya, kami sedang menyusun regulasinya untuk mendukung secara dasar penyelenggaraan IMAS ini, yaitu pendidikan kesetaraan berbasis desa ya. Ya jadi nanti pemerintah desa ikut bertanggung jawab, karena memang pendidikan ini bukan satu-satunya tanggung jawab pemerintah di atas, tapi juga pemerintah tingkat bawah, bahkan masyarakat pun ikut serta bertanggung jawab untuk pendidikan warganya. Ya, siap. Bagus sekali ya Pak perencanaannya. Mudah-mudahan bisa tercapai nantinya ya Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan lagi ya Pak, nggak apa-apa? Ya. Apa tujuan dan target akhir dari gerakan ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa nanti dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini tidak hanya kurikulum normatif yang disampaikan kepada warga belajar, tapi nanti akan didesain kurikulumnya pun dengan contextual learning. Jadi masyarakat tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi sewaktu-waktu masyarakat akan dibawa keluar kelas, dibawa ke alam untuk belajar di luar, dan bisa terintegrasi dengan pelajaran lain, tematik terintegrasi dengan pelajaran lain. Seperti contohnya, nanti kalau belajar biologi, biasanya ada fotosintesis. Nah, membahas fotosintesis tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa dibawa keluar. Nanti warga belajar bisa diperlihatkan dedaunan yang bintik-bintik. Nah, kenapa bintik-bintik? Ini adalah sedang terjadi proses fotosintesis. Kenapa fotosintesis? Fotosintesis itu adalah mengambil makanan dari matahari. Prosesnya bagaimana? Nah, itu guru bisa menjelaskan langsung secara kontekstual kepada warga belajar, sehingga warga belajar yang sudah usianya lebih, bukan lagi usia sekolah, yang istilahnya bisa cepat lupa lagi, mereka akan lebih cepat mengenal, memahami, dan lebih lama memahaminya kalau langsung diperlihatkan. Nah, ikan, bagaimana bernapas ikan? Ikan itu bernapas dengan insang. Mereka dibawa ke kolam. Nah, ketika mereka belajar di pinggir kolam, kita pun ikut sertakan penyuluh perikanan hadir di situ untuk menjelaskan memelihara ikan. Nah, nanti kita jelaskan dulu juga bagaimana pernapasan ikan itu. Nanti kita perlihatkan ikan itu memiliki pernapasan dengan insang. Apa itu insang? Nah, kita lihatkan. Insang itu adalah baris-baris yang berwarna merah yang ada di dekat mulutnya. Mereka menyerap bernapas dengan insang, disalurkan melalui satu pernapasan, sehingga ikan itu bisa hidup. Nah, contohnya seperti itu. Jadi warga belajar itu akan cepat memahami bagaimana pelajaran-pelajaran yang disampaikan dibanding mereka belajar di ruang kelas. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan life skill, kecakapan hidup tentang bagaimana memelihara ikan ketika dijelaskan oleh penyuluh perikanan. Jadi
IMAS-GEMAS ini dilaksanakan tidak hanya mempelajari pendidikan akademisnya secara normatif, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, IPA, tetapi mereka akan diberikan penguatan life skill tentang bagaimana bercocok tanam, pertanian. Nanti kita menghadirkan para tutor-tutor teknis. Karena itu kata saya disampaikan tadi di awal, ini perlu kerja kolaboratif, tidak bisa mandiri dinas pendidikan saja. Karena pendidikan ini bukan milik hanya dinas pendidikan, tapi milik bersama. Jadi nanti untuk tutor-tutor teknis ini bisa menghadirkan dari OPD-OPD teknis, termasuk untuk pengetahuan tentang berdagang atau membuat keterampilan-keterampilan. Nanti bisa menghadirkan dari Disnaker, karena di situ ada BLK, dari SKB Sanggar Kegiatan Belajar, karena di situ lengkap tentang praktek-praktek keterampilan. Jadi bisa menghadirkan tutor-tutor teknis dari OPD dan juga dari pengusaha. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya kami berharap bahwa warga belajar yang mengikuti pendidikan di PKBM ini nanti tidak hanya mendapatkan selembar ijazah pendidikan saja, ijazah paket A, ijazah paket B, ijazah paket C, tapi mereka ketika keluar dari paket A, paket B, C, dan C ini mendapatkan juga ijazah atau sertifikat keahlian yang dapat mendukung pada dirinya bila melamar kerja, atau dia memiliki kepercayaan bahwa dia memiliki keterampilan yang bisa dijual hasilnya. Contohnya, karena ini bisa dikaitkan dengan one village one product atau one village one company, satu desa satu produk atau satu desa satu perusahaan, maka kenapa tidak nanti pemerintah desa dengan BUMDesnya menjadikan warga negara ini pandai dalam keterampilan, sehingga nanti warga belajar ini bisa menghasilkan produk untuk desa itu dan desa bisa menjual keluar. Artinya penghasilan desa bisa meningkat. Yang kedua, taraf ekonomi warga belajar atau masyarakatnya juga bisa meningkat. Yang lainnya, pendidikannya meningkat. Itu semua bisa mendorong terhadap IDM ya, IPM dan IDM. Termasuk sekarang itu ternyata dalam penghitungan DAU rata-rata sekolah ini berpengaruh terhadap penghitungan DAU. Makin bagus RLS-nya, makin tinggi RLS-nya, itu berpengaruh terhadap besaran DAU dari suatu daerah. Itu jadi artinya pada akhirnya kegiatan ini satu meningkatkan SDM dalam daya saing, yang kedua meningkatkan taraf ekonomi. Itu adalah misi 1 dan misi 3 jelas berhubungan langsung dengan visi Kabupaten Ciamis, yaitu mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Selain itu juga memenuhi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, yaitu menyiapkan 10.000 tenaga kerja siap pakai, karena mereka sudah memiliki sertifikat keahlian. Itu kira-kira. Ya. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Kadis. Tentu saja Bapak menjelaskannya secara jelas, lugas, dan mantap sekali, Pak. Baik, untuk itu terima kasih. Kita break dulu sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Kita lanjutkan perbincangan ini. Yang kedua, kita ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Didi. Ya, Bapak, apa PKBM itu? Ya. Baik, terima kasih. Bicara masalah PKBM ini tentunya harus dimulai dari tentang bagaimana
latar belakang atau sejarah dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Bahwa istilah pendidikan masyarakat itu kan lahir pada tahun 1960. Kemudian akhirnya di Kementerian Pendidikan ada satu lembaga pendidikan masyarakat yang istilahnya juga bergonta-ganti. Ada pendidikan masyarakat, ada pendidikan luar sekolah, ada pendidikan non formal. Nah, kemudian di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 13 bahwa pendidikan itu ada jalurnya adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal yang satu sama lain saling memperkaya dan saling melengkapi. Nah, bicara masalah PKBM ini tentunya adalah ada di pendidikan non formal. Yang PKBM ini secara kelembagaan kalau dilihat dari sejarahnya lahir pada sekitar tahun 70-an, 1970-an. Dan ini adalah kegiatan di mana PKBM ini memiliki tugas adalah yang pertama untuk melanjutkan bagi yang memang tertinggal dari sisi pendidikannya, baik itu masih atau anak wajib belajar ataupun juga yang sudah lepas. Kan misalnya kalau yang sudah usianya lepas dari wajib belajar untuk masuk ke sekolah kan nggak mungkin juga. Maka PKBM menjadi salah satu tempat untuk belajar. Kemudian juga di PKBM ini paling tidak memiliki 4 kegiatan. Yang pertama adalah tentang keaksaraan. Bagaimana orang belajar membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian setelah keaksaraan juga ada kesetaraan. Kesetaraan itu yang lebih dikenal ya paket A, paket B, paket C ya, yang digarap oleh Imas-Gemas ini masuk di wilayah yang kedua ini adalah kesetaraan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan anak usia dini. Ini masuk juga dalam garapan PKBM. Yang keempatnya adalah kegiatan belajar usaha. Maka Imas-Gemas akan memberi tugas kepada PKBM ini adalah di nomor 2 dan nomor 4, yaitu tentang kesetaraan. Yang keduanya adalah tentang KBU, kelompok belajar usaha, karena ini akan berkolaborasi menjadi sebuah metode pembelajaran. Jadi artinya bahwa PKBM ini adalah satu jenjang pendidikan di non formal atau lembaga pendidikan di non formal yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi fokus kegiatan Imas-Gemas ini yang paling pokok bagi tugas PKBM itu yang ada 2. Yang pertama adalah kesetaraan, bagaimana memberikan kesempatan usia 25 tahun ke atas untuk menyelenggarakan pendidikan, baik itu paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SLTA. Kemudian juga nanti dikolaborasi dengan kelompok belajar usaha yang itu menjadi bagian dari teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran di PKBM. Nah, kemudian kaitannya dengan tutornya, kaitan dengan tutor atau gurunya, bahwa di PKBM ini sesuai dengan ketentuannya tetap guru di PKBM ini adalah harus lulusan S1 atau D4 dan dia menguasai tentang materi berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan, baik itu di paket A, paket B, atau paket C. Kemudian juga kalau di PKBM itu ada yang dikenal tentang narasumber. Jadi ada tutor, ada narasumber. Kalau narasumber itu adalah yang dianggap ahli di lingkungan masyarakat berkaitan dengan salah satu materi tertentu. Misalnya mungkin saja di daerah itu ada yang ahli ternak ikan, misalnya tadi Pak Kadis bilang ternak ikan. Mungkin saja kita mengambil bukan hanya dari penyuluh tapi juga dari masyarakat setempat. Dia menjadi narasumber. Jadi artinya juga dia bisa belajar di sekitarnya. Kemudian juga di samping itu juga bahwa kegiatan ini memang PKBM ini sesuai dengan keinginan semua, karena memang tadi Pak Kadis bilang karena ongkos, karena jarak dan sebagainya, maka mau tidak mau PKBM harus membuat tempat kegiatan belajar atau pos-pos pelayanan di tiap-tiap desa, melayani masyarakat di tingkat desa. Itu barangkali tentang PKBM secara umumnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Bagaimana
proses pembelajaran di PKBM dan tujuannya. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya, bahwa proses pembelajaran di PKBM itu akan berbeda dengan pendidikan di formal atau di informal, karena dari sisi jenjangnya juga atau jalurnya juga namanya non formal, artinya beda. Kemudian dari sisi, kita lihat dulu dari sisi kurikulumnya, bahwa kurikulum di PKBM ini atau di kesetaraan ini, kurikulumnya dengan istilahnya satuan kredit kompetensi atau SKK. Nah, dengan SKK ini tiap-tiap mata pelajaran memiliki bobot SKK masing-masing. Dengan hitungannya, kalau di kurikulum 2013 itu adalah hitungannya bobotnya untuk tatap muka 1, untuk mandiri 2, atau untuk tutorial 2, mandiri 3. Jadi artinya bahwa itu bisa dikolaborasi, bahwa pembelajaran di PKBM ini atau di kesetaraan ini tidak mesti tatap muka semuanya, karena ini adalah syarat kredit kompetensi. Artinya nanti harus memenuhi kredit ini, nanti akan dipetakan oleh PKBM itu sendiri bagaimana cara mencapainya. Karena kalau hitungan persentase, tatap muka 20%, kemudian juga mandiri 30%, tutorial 30% dan mandiri 50%. Maka nanti bahwa proses pembelajaran ini akan dipetakan dalam bentuk semester. Kemudian juga ada yang polanya adalah dengan pola modular, dengan sistem penyelesaian modul. Kemudian juga ada di tatap muka dengan pola bagaimana mereka menyelesaikan kegiatan yang sifatnya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Jadi sebetulnya kegiatan di PKBM ini, apalagi nanti kalau mungkin ke depan bisa ada regulasi yang lain, ini bisa lebih cepat. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya seperti begitu. Bagus sekali tanya-tanya Pak ke PKBM itu. Yang mungkin yang terakhir nih Pak, bagaimana peserta didiknya, pendidik dan evaluasinya mungkin Pak? Kaitan dengan peserta didiknya, bahwa peserta didik itu pada dasarnya yang pertama usia wajar, usia wajib belajar dari 7 sampai 21 tahun. Itu bisa saja masuk di kesetaraan, masuk di paket A, paket B, paket C, berdasarkan dia menyelesaikan kelulusannya. Kemudian juga di samping itu juga, ini juga nanti mungkin ke depan akan menjadi sebuah hal yang familiar. Sebetulnya dari paket C pindah ke SMA, SMK juga boleh. Begitu juga sebaliknya gitu. Hanya di kita kurang familiar. Tapi mudah-mudahan ke depan ini sangat memungkinkan karena jenjangnya sama gitu. Itu kemudian yang keduanya berkaitan dengan warga belajarnya, di samping yang usia 7 sampai 21 tahun, 21 tahun ke atas itu juga bagi yang belum menyelesaikan paket A misalnya, menyelesaikan SD, dia boleh mengikuti paket A. Syaratnya salah satunya misalnya harus mengikuti keaksaraan lanjut, maka dia ditempatkan langsung di kelas 4. Jadi langsung nilainya jadi langsung kelas 3, nanti masuk di kelas 4, 5, 6, dia 3 tahun sekolahnya. Ya 3 tahun. Dan 3 tahun. Atau dia misalnya DO di kelas 6. DO di kelas 6, maka dia bawa surat DO dari SD-nya, dia masuk ke PKBM, maka dia hanya tinggal kelas 6 saja. Itu bisa diakui. Tidak usah diulangi lagi. Begitu juga yang sudah dewasa, misalnya usianya 50 tahun, mau masuk ke paket B, yang SMP. Dia itu karena berbagai alasan, misalnya DO di kelas 2. Nah, maka dia masuknya sudah bukan di kelas 2, kelas 8 kalau istilah di sekarang ini. Begitu juga yang paket C, dia misalnya DO di kelas 11, kelas 11 atau kelas 12 atau kelas 13, maka PKBM akan menempatkan berdasarkan surat keterangan DO-nya. Ini salah satu contoh yang barangkali cukup fenomenal di Ciamis ini.
ketika Bu Susi Puji Astuti masuk masuk di paket C di salah satu PKBM di Ciamis. Beliau ketika daftar, beliau menyerahkan ijazah SMP-nya dan surat keterangan DO dari kelas 11. Maka dia ditempatkan masuk di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Jadi beliau belajar 2 tahun. Itu jadi artinya ini salah satu contoh yang biar lebih biar masyarakat tahu bahwa bukan hanya sekedar masyarakat dengan berbagai alasan. Kita punya salah satu contoh dan tentunya juga role modelnya ya itu Bu Susi itu. Dan Bu Susi pada tahun 2018 akhirnya lulus paket C di Kabupaten Ciamis dengan nilai tertinggi di Kabupaten Ciamis. Itu kan luar biasa. Kira-kira gitu. Baik Pak. Berarti sebetulnya sangat dimudahkan sekali ya Pak ya. Dari mulai misalkan ada yang DO dari kelas 11 masuk lagi di kelas 11 itu juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi saya rasa di masyarakat Kabupaten Ciamis itu kalau dirinya sendiri itu mau belajar meneruskan sekolahnya, ya saya rasa gampang ya Pak kalau mudah gitu ya, tidak harus ini gitu. Tidak harus kembali lagi Tidak harus kembali lagi ke awal gitu. Iya. Kan mungkin kebanyakan nih masyarakat wegah kalau Sunda nama gitu Iya. ya. Aduh takut diulangi lagi kelas 1 gitu Pak. Ternyata Pak lanjut kelas 2, kelas 3. Ternyata kalau di DO-nya dari kelas 11 udah mungkin ya Pak ya. Betul, ya. Luar biasa. Baik, cukup mungkin penjelasan dari Bapak Didi. Selanjutnya kita break dulu. Ya. Oke baik, saya Tami. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Mulyo, mungkin Ketua Abdesi. Bapak, pertanyaannya bisa dijelaskan Abdesi itu apa? Abdesi itu adalah organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya adalah para kepala desa, perangkat desa, dan kepala desa Punabakti. Yang tujuannya adalah bagaimana pemerintah desa ke depan, yaitu menjadi pemerintah desa yang demokratis, maju, mandiri, dan sejahtera. Itu yang Abdesi. Dan Abdesi itu kalau di Kabupaten Ciamis meliputi 258 desa. Jadi itu organisasi masyarakat Abdesi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Juga di kecamatan ada ketua DPK Abdesi kecamatan. Mungkin bagaimana kesiapan desa untuk melaksanakan program Karasa? Kesiapan desa selama regulasinya ada, payung hukumnya ada, juga masyarakat desa insya Allah sangat siap. Karena ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Kalau SDM-nya tinggi, insya Allah masyarakatnya sangat terbantu dalam rangka menjalankan visi misi pemerintah desa, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap RLS Ciamis umumnya dan RLS desa khususnya? Ya. Untuk RLS Ciamis sebenarnya ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. Karena ini Pak, Ibu, karena di desa itu ada yang desanya yang ada di pusat kota, pusat kecamatan, dan juga ada desa yang di pinggiran. Itu jelas akan berpengaruh termasuk RLS masalah pendidikan. Itu. Jadi sangat terpengaruh oleh situasi dan kondisi masyarakat desa tersendiri dan juga desa itu tersendiri. Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan desa yang lainnya ya? Tidak disamakan. Desa yang ada di kota dengan ada yang di pinggiran itu
beda. SDM-nya, pendidikannya, sosial ekonominya pasti berbeda. Pasti berbeda ya. Tidak mungkin untuk sama ya Pak ya. Tidak mungkin sama. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Siap. Luar biasa jawaban dari Bapak Yoyo. Mungkin kita dilanjutkan dulu untuk break dulu ya. Oke baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Mungkin yang terakhir ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Habib, Ibu Ayu. Ibu, apa saja kewenangan desa? Apakah pendidikan kesetaraan termasuk kewenangan desa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Ibu Tami selaku host, apa saja kewenangan desa dan apakah untuk yang PKBM ini termasuk salah satu kewenangan desa, begitu pertanyaannya. Iya. Baik, untuk menjawab itu kebetulan pemerintah Kabupaten Ciamis sudah mempunyai Perbub nomor 11 tahun 2019, yaitu tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Adapun isi Perbub ini sudah sangat jelas, yaitu di pasal 6 huruf E, EE, dan FFF yang menyebutkan bahwa memang salah satunya itu di sini ada poin untuk pengembangan penyelenggaraan PAUD non formal milik desa, kemudian pengembangan kelompok belajar masyarakat desa. Kemudian juga ada pengembangan pendidikan masyarakat berprestasi yang atau kurang mampu di desa. Jadi sangat jelas untuk sejauh mana kewenangan desa dalam mensupport program ini sangat tercantum di dalam Perbub dan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan di desa, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap tingkat pendidikan warga Ciamis yang rata-ratanya kelas 2 SMP? Baik, tanggapan saya tentang kebanyakan warga Ciamis yang latar belakang pendidikannya kelas 2 SMP itu akan sangat berpengaruh terhadap visi misi, pencapaian visi misi desa, terutama kemudian yang akan mensupport pencapaian visi misi Pak Bupati Kabupaten Ciamis, karena semua itu berawal dari kualitas sumber daya manusia yang sangat kredibel seperti itu. Nah, adapun untuk dapat mencapai suatu goals pembangunan di desa itu diperlukan sumber daya manusia yang memang sangat imajinatif, sangat kreatif, sangat inovatif, yang kemudian didukung oleh tingkat pendidikan yang disetarakan, seperti itu. Saya sangat mendukung dengan adanya peran serta kolaborasi untuk peningkatan RLS ini. Tadi saya menyimak pembicaraan Kadisdik bahwa memang ini itu bukan milik Disdik, tapi kita harus kerja keroyokan bareng-bareng untuk dicapainya RLS di tahun 2024 ini sebagaimana janji Pak Bupati, seperti itu. Ya, jadi mungkin sangat pentingnya meningkatkan SDM gitu ya. Betul. Ya, sangat diperlukannya gitu. Iya. Karena sangat mempengaruhi ya, Bu ya. Betul. Iya. Mungkin Ibu pertanyaan yang terakhir, bagaimana sinergitas DPMD dan Disdik dalam meningkatkan RLS masyarakat Ciamis? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik Ibu Tami, Pak Kadisdik. Sebetulnya bagaimana peran DPMD dalam mendukung Disdik dalam program ini? Ke belakang kami Pak sudah mendata SDGs, Sustain Development Goals, yang mana sebuah perencanaan itu pastilah berawal dari data yang kredibel ya Pak. Nah, di pendataan SDGs bidang pendidikan itu kami sudah mendata berapa sih jumlah anak yang sekolah PAUD, SD, SMP, kemudian yang kejar paket ABC,
sebetulnya data sudah sangat mumpuni Pak Kadisdik di SDGs itu. Jumlah penduduk desa A yang mengikuti kejar paket A, B, C. Karena semua yang akan kita laksanakan ini berawal dari dulu data yang tersedia di desa, kemudian akan melangkah selanjutnya. Sebetulnya kami dari situ juga sudah sangat berkolaborasi dengan Disdik, sudah sangat mendukung. Akan tetapi mungkin yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah harus adanya dimutakhirkan datanya Pak. Karena data SDGs ini adalah data yang harus dimutakhirkan setiap saat yang sifatnya dinamis, yang harus disesuaikan dengan perkembangan desa. Siapa tahu jumlah yang mengikuti kejar paket A di tahun 2020 hanya 10, kemudian nanti yang 2001 harus bertambah. Nah ini yang kemudian kita harus dorong upaya di desa itu, upaya pemutakhiran data SDG supaya update. Nah itu sinergitas yang pertama kami DPMD dengan Disdik dalam upaya mendorong percepatan RLS ini. Kemudian juga untuk selanjutnya upaya-upaya kami dalam mendorong RLS ini juga sudah sangat dilakukan. Tahun 2020 ya Pak, kami sudah bekerja sama dengan tenaga ahli dari Kemendes, dikarenakan ada 4 lokus ya Pak, yang di situ tuh ada orang yang putus sekolah dari nasional itu. Kemudian kami kemarin berusaha untuk mengedukasi, kemudian untuk mencari tahu ini kenapa sih alasannya bisa putus sekolah dia. Nah dari situ juga kami sudah berusaha sangat mendorong untuk meningkatkan RLS ini begitu. Dan itu kemarin itu di Kecamatan Panjalu, Panumbangan, Semaunan lagi Pak. Iya. Nah ternyata setelah kami diungkap kemarin itu Bu Tami, penyebab utamanya itu bukan faktor ekonomi, tapi faktor pribadi Kang Din. Faktor pribadi dari pribadinya itu bahwa alim sekolah hoyong milari artos. Nah seperti itu. Sebetulnya itu adalah faktor yang paling dominan kemarin itu yang kami dapatkan 4 kasus di Ciamis itu. Ekonomi dia sangat mampu sekali untuk melanjutkan sekolah, tapi ya gimana lagi kalau pribadinya alim mending milarian ajis seperti itu. Ya sudah, kita pendataan sampai di situ aja, tidak bisa action lebih lanjut gitu. Kemudian juga ini Pak ada yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk bagaimana kita menarik masyarakat desa supaya mereka itu oh iya ternyata kesetaraan teh penting, oh iya ternyata pendidikan itu penting. Menurut saya begini Pak, kita tidak harus bertumpu kepada ada tidaknya alokasi anggaran untuk hal tersebut. Karena begini, karena kami dengan Pak Ketum Abdesi itu di desa banyak sekali kader-kader, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Baik itu dengan ibu-ibu PKK, baik itu dengan kader-kader Posyandu, baik itu dengan Karang Taruna, apalagi sekarang Posyandu udah sebagai LKD. Nah, kita bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu, tidak harus dikhususkan begitu. Kita bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu yang sebagaimana kami OPD sudah lakukan. Misalnya di Disdik aya acara gebiar desa, abinya didomplengkeun we sareng Disdik. Nah, begitupun untuk acara mensosialisasikan supaya masyarakat aware terhadap PKBM ini bisa didomplengkan dengan pertemuan-pertemuan kader PKK, pertemuan kader Posyandu, Karang Taruna seperti itu. Supaya kita terlebih dahulu meningkatkan kesadaran bahwa memang kesetaraan itu penting begitu. Jadi kita ada tidak anggaran, kita berjalan saja dengan cara mendompleng di kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilakukan, rapat mingguan dan sebagainya seperti itu. Mungkin dari perbincangan Ibu nanti ada yang cukup unik tadi. Ibu mungkin telah menanya salah satu warga ya yang kenapa putus sekolah, ternyata faktor dari diri ya, dari dirinya sendiri. Iya. Jadi mereka lebih lebih senang mencari uang daripada mencari ilmu. Iya. Apa itu yang menjadi faktor berpikir seperti itu ya Bu ya? Nah itu Bu Tami, Pak Ndin, saya rasa begini, dibutuhkan kolaborasi juga ya Pak dengan pihak perusahaan di mana orang-orang putus sekolah ini bekerja gitu Pak. Jadi tidak mengurangi waktu mereka bekerja. Maksudnya begini Pak,
Jadi di sela-sela mereka jam bekerja itu perusahaan mengadakan semacam sosialisasi tentang PKBM ini atau enggak tentang teknis PKBM. Jadi tidak mengurangi upah mereka bekerja begitu. Karena kemarin setelah kami pun ke lapangan dengan para tenaga ahli di Kemendes, mereka tuh enggan melakukan kejar paket ini karena tersita waktu untuk pemberian upah begitu. Iya, jadi alangkah lebih baik, lebih bagusnya kita mensupport melalui Dinas Tenaga Kerja supaya perusahaan-perusahaan ini memang melakukan upaya di tengah-tengah jam pekerjaannya adalah meluangkan waktu di hari Sabtu yang tidak memotong upahnya untuk mereka berhenti bekerja sejenak, mendengarkan para tutor-tutor tentang pentingnya PKBM. Itu saya rasa akan lebih menggugah semangat lagi para warga yang putus sekolah karena mereka tidak akan mengurangi upah kerjanya begitu. Iya, itu inovasi yang mungkin harus kita kolaborasikan dengan Disnaker Panginten. Oh Iya. Luar biasa, sangat luar biasa Ibu Ayu. Terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali. Mungkin untuk di sesi ini kita break dulu. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Kang Ending Lidinira. Mungkin Kang Ending, bagaimana tanggapan Bapak terhadap Imas Gemas ini? Ya. Ya. Baik, teman-teman yang ada di studio dan warga Ciamis yang ada di rumah, tidak ada satu program pemerintah yang akan berhasil tanpa melibatkan pentahelik. Ya. Ini sudah menjadi teori yang sudah diakui bahwa perubahan sosial termasuk yang dilakukan oleh pemerintah itu harus melibatkan pemerintah sendiri sebagai unsur birokrasi. Yang kedua harus melibatkan akademisi sebagai konseptual. Yang ketiga harus melibatkan komunitas masyarakat, ya. Yang keempat harus melibatkan dunia usaha, dan yang kelima harus melibatkan media. Ini rumusnya. Nah, ketika gerakan Imas Gemas ini diluncurkan, tentu sebagai bagian dari insan akademis, saya melakukan kajian, ya, dari mulai latar belakang, input, proses, dan produk dari gerakan ini. Dan memang setelah dilakukan kajian, program ini layak dan harus didukung oleh pentahelik, termasuk oleh kaum akademisi gitu ya. Dengan tadi bahwa dari mulai input, proses, ya, dan produk ini memang itu program itu layak untuk disondingkan, ya, dan diimplementasikan di masyarakat. Misalnya, satu, data dari Disduk menunjukkan ada 500.000 warga Ciamis yang pendidikannya SD. Kita bicara RPJP Ciamis akan berakhir 2025, ya. Jadi RPJP rencana pembangunan jangka panjang Ciamis yang 20 tahunan itu
yang ditetapkan tahun 2005 akan berakhir tahun 2025. Kita akan melangkah Ciamis 20 tahun ke depan, 2025 sampai 2045. Apa yang akan diharapkan Ciamis 20 tahun ke depan kalau kondisi SDM-nya seperti itu? Tadi disebutkan tingkat rata-rata lama sekolah kita ya usia 25 tahun ke atas itu baru kelas 2 SMP. Ya, sementara tantangan yang kita hadapi dengan era 4.0 ini ya melebihi ya kompetensi yang ada pada tingkat kelas 2 SMP itu. Makanya ini menjadi gitu ya, tantangan bagi kita. Dan ketika lahir gerakan Imas Gemas ini, saya support 100%. Makanya kemudian kita terlibat kerja-kerja di dalamnya, Bu, gitu ya. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa gerakan ini harus didukung baik oleh akademisi, oleh media, oleh komunitas masyarakat, gitu ya, oleh dunia usaha dan oleh birokrasi sendiri, gitu ya. Tadi sudah dikatakan ini bukan hanya tugas dan tugas fungsi Disdik gitu ya, tapi seluruh birokrasi bertanggung jawab di dalamnya. Karena apa? Karena indikator pembangunan itu berhasil tidaknya kan semua sepakat negara di dunia ini lewat IPM. Ya, ada komponen kesehatan, ada komponen pendidikan, dan ada komponen ekonomi. 3 komponen ini sebenarnya pintu masuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kalau komponen 3 itu rendah, maka orang akan tidak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan ini ketika taruhlah tingkat tadi salah satu indikator IPM bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru kelas 2 SMP. Bagaimana dia bisa mengakses hak-hak lainnya, hak politik, hak ekonomi? Itu akan ada batasan-batasan yang membuat dia tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Makanya ini menjadi kunci dan saya support ya 1000% gitu ya untuk bagaimana gerakan Imas Gemas ini mencapai tadi produk yang diharapkan oleh Pak Kadis gitu ya. Ujungnya kan tadi ya ada life skill, kemudian ada apa penyediaan tenaga kerja kalau dihubungkan dengan misi Bupati gitu. Itu, Bu. Ya, lalu kenapa Pak harus dibuat regulasi untuk melaksanakan Imas Gemas ini? Oh iya ya. Jadi begini, dalam teori lingkaran kebijakan publik itu ada 5 circle yang harus dilewati dalam sebuah kebijakan. 1, ada agenda setting. Agenda setting ini bagaimana tadi pentahelik termasuk pemerintah di dalamnya mengidentifikasi berbagai permasalahan yang akhirnya masalah itu perlu dijadikan agenda untuk diselesaikan. Dan memang kalau saya baca di dokumen RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, kemudian di dokumen RKPD, ini memang sudah menjadi agenda setting pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah menyadari bahwa rata-rata lama sekolah ini merupakan salah satu kelemahan dari SDM yang ada di kita. Sudah masuk di agenda setting pemerintah. Yang kedua, ketika sudah menjadi agenda setting, lalu formulasi kebijakan. Ini untuk mengatasinya gimana? Diformulasikanlah. Dan formulasinya tadi sama Pak Kadis lewat gerakan Imas Gemas ini. Ya. Gerakan implementasi masif, gerakan masyarakat ayo sekolah. Nah, tahap ketiga, setiap kebijakan kan harus dinaungi oleh regulasi supaya sebagai panduan semua pihak agar implementasi dari
kebijakan itu ya terukur ya, kemudian terukur di proses, terukur di hasil gitu. Nah, kemudian saya mengkaji bagaimana gerakan IMAS Gemas ini di breakdown dalam satu regulasi gitu ya. Dari mulai undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri, kemudian sampai ke produk hukum daerah, ya, Perda. Nah, di Perda itu di Ciamis ada Perda penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya mengatur dan menginstruksikan, memerintahkan kepada bupati untuk membuat ya peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan non formal. Salah satunya ya pendidikan kesetaraan ini. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, satu kewajiban karena Perda sudah memerintahkan untuk membuat peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan non formal. Salah satunya adalah pendidikan kesetaraan gitu ya. Nah, sampai titik itu maka landasan yuridis ya penyusunan peraturan bupati tentang gerakan pendidikan kesetaraan ini adalah sangat jelas ya landasannya itu, Bu. Ya, lalu apa nih, Pak, muatan Raperbup program Karasa? Ya. Jadi karena ini adalah sebuah program ya, program yang sangat, kalau di pilkada ada pelanggaran TSM terstruktur, sistematis dan masif gitu. Ini juga adalah gerakan yang TSM itu ya, terstruktur, sistematis dan masif. Dalam sebuah program kita pakai salah satu teori bagaimana penyusunan dan evaluasi program gitu ya. Ya. Teori misalnya Stupel-Bin gitu ya. Dengan teorinya tentang konteks, input, proses dan produk. Jadi sebuah program pasti membutuhkan konteks. Ya. Konteks di sana ada apa sih? Kenapa sih latar belakangnya? Ya. Kemudian ada tujuan dan ada akhir, ya, tujuan akhir dari program ini. Yang kedua harus ada input. Apa inputnya? Inputnya bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya ya non manusia seperti anggaran gitu. Yang ketiga ada proses, mana proses program ini dijalankan. Dan yang keempat terakhir ada produk, apa sih produknya? Nah, materi muatan dari peraturan bupati tentang pendidikan kesetaraan harus di headline ya, berbasis desa. Kenapa berbasis desa? Karena tadi bahwa tidak ada pembangunan yang berhasil hanya mengandalkan salah satu unsur. Ya, betul. Sudah tidak musim, sekarang government oriented. Tidak akan berhasil. Ya. Jadi birokrasi jangan memposisikan diri sebagai center pembangunan, nggak bisa. Ya. Justru harus masyarakat yang menjadi center pembangunan. Nah, dengan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa itu ada paradigma lain yang sedang dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Pemda Ciamis. Ya. Kenapa sampai dari struktur atas ya kabupaten sampai tadi tingkat RT itu terlibat? Bukan semata-mata untuk pendidikan kesetaraan, tapi sedang ada edukasi bahwa Ciamis 20 tahun ke depan tidak akan sejahtera kalau masyarakatnya tidak terlibat. Itu kuncinya. Ya. Oleh karena itu gerakan pendidikan kesetaraan ini berbasis desa. Nah, di dalamnya memuat tadi karena ini program itu ada konteks. Apa sih latar belakangnya? Ada di konsideran itu ya. Bahwa hak setiap orang untuk memperoleh hidup layak. Hak setiap orang untuk hidup sejahtera. Dan alat untuk hidup sejahtera itu adalah pendidikan. Kuncinya itu. Salah satunya di samping kesehatan dan tadi pendapatan ya.
Itu kuncinya. Kalau pendidikannya rendah, dia akan sulit mewujudkan tujuan hidupnya. Apalagi kalau kita bicara sisi transenden. Tidak mungkin Tuhan melahirin orang untuk sengsara. Ya, dia dibekali dengan seperangkat hak yang harus diperolehnya, ya, di samping kewajiban yang harus ditunaikannya, gitu ya. Nah, kemudian secara filosofisnya juga kan sudah tahu tadi Undang-Undang 45 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan didirikannya negara ini. Dan masyarakat kan berorganisasi yang paling besar itu dengan negara. Kalau pakai teori kontrak sosial, jelas bahwa masyarakat bayar pajak retribusi, negara sebagai welfare state mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan meningkatkan tingkat tadi pendidikannya. Lalu secara sosiologis, apa yang dimuat di Perbuk itu, bahwa secara sosiologis memang tadi data menunjukkan 500.000 penduduk Ciamis pendidikannya masih SD. Gimana dia Ciamis akan mandiri, akan sejahtera untuk semua kalau alat untuk mencapai kesananya tidak support gitu. Ya. Kemudian dari segi latar belakang yuridisnya tadi sudah disebutkan di Perda itu sangat jelas bahwa bupati diperintahkan untuk membuat peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan non formal, salah satunya pendidikan kesetaraan. Yang kedua, ya, terkait dengan input, ya, terkait dengan input dari yang ada di Perbub itu. Input itu bisa sumber daya manusia, bisa non manusia, anggaran. Maka di Perbub itu diatur di bagian diktumnya tentang sumber daya manusia, misalnya diatur tentang siapa penyelenggara program ini. Ya. Nah, dijawablah penyelenggaranya adalah pemerintahan desa dengan nanti bekerjasama dengan satuan pendidikan non formal, dalam hal ini SKB dan PKBM. Yang kedua, siapa tim pelaksananya? Nah, tim pelaksananya dibentuk dari mulai tingkat kabupaten dengan prinsip pentahelik, melibatkan unsur akademisi, birokrasi, kemudian dunia usaha, komunitas masyarakat dan media. Di tingkat kecamatan seperti itu dan di tingkat desa pun seperti itu. Karena tadi Pemda Ciamis dan Disdik ingin membangun paradigma baru, ya, ingin menjadikan masyarakat sebagai pusat numbuh lakon dina pembangunan, gitu. Ya, itu, Bu, ya, untuk tingkat input ditambah tadi anggaran dari mana? Ya, anggaran di Perbub itu juga sudah diatur, ada sumbernya, ada 3, dari APBD, ya, dari APBDes, kemudian dari sumber lain yang tidak mengikat, gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Andin, penjelasannya sangat hebat sekali. Ya, mungkin kita break dulu. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Kita dilanjut lagi dengan Bapak Andin Lidinilah. Ya, ya, silakan. Bu. Yang Ya. tadi sempat. Ya, tadi terpotong ya. Terpotong dulu. Jadi tadi dari 4 unsur dalam sebuah program, dari mulai konteks, input tadi ya, input tadi sudah ada input berupa sumber daya manusia, ya, tadi dari mulai siapa sih penyelenggara program, kemudian tim pelaksananya, siapa tutornya atau pendidiknya, siapa
peserta didiknya tadi untuk itu sudah dijelaskan sama ahlinya ya. Sahabat saya Kang Didi sudah menjelaskan tutornya seperti apa, wajib belajar atau peserta didiknya seperti apa, ya, kurikulumnya seperti apa. Tadi proses pembelajarannya sama Pak Kadis juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, dalam sebuah program ada proses. Ya, ini prosesnya tadi sangat-sangat melibatkan tadi pentahelix, bahkan sampai di tingkat pendataan ini melibatkan RT gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Karena tadi ya data itu menjadi input paling penting dalam sebuah program gitu ya. Makanya sekalian kita pelibatan RT itu di samping tadi untuk memotivasi warganya juga untuk akurasi data dan updating gitu. Itu yang penting, updating. Ya, banyak yang melakukan pendataan tapi untuk updating itu jarang. Padahal manusia itu kan per menit rubah gitu ya, rubah gitu. Oleh karena itu untuk teman-teman RT di Kabupaten Ciamis nanti kita bareng-bareng gitu ya untuk mensupport gerakan ini agar masyarakat yang ada di lingkungan RT-nya bisa tadi meningkatkan tingkat pendidikannya sekaligus meningkatkan daya saing, keterampilan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir Bu, produk. Apa produknya? Kalau saya lebih kuantitatif. Kalau satu desa itu 75 orang dengan asumsi paket A terisi, ya paket B terisi, paket C terisi, itu dalam 1 tahun ada 19.000 warga Ciamis yang berubah tingkat pendidikannya. Hampir 20.000 lah. 5 tahun berarti itu sudah 100.000. Luar biasa. Ya. Jadi kalau tadi ada 500.000 warga Ciamis yang pendidikannya SD, memang perlu waktu. Iya, Ya. betul. Tapi dengan kalkulasi seperti ini tinggal goodwill-nya. Apa tuh goodwill? Goodwill-nya ya ini di top leader gitu ya. Orientasinya kita menyongsong Ciamis 20 tahun ke depan mau seperti apa? Kalau menurut saya gitu ya, berapapun pembangunan untuk infrastruktur tanpa ditunjang oleh SDM Ciamis yang sekarang, kalau posisi seperti sekarang, tidak akan mengakselerasi kesejahteraan. Karena pendidikan itu kunci, ya, dan itu dirasakan ketika misalnya akan melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu lah di tingkat desa, pendidikan SMA, stoknya terbatas. Karena RLS ini adalah stok pembangunan. Kalau stoknya terbatas, kita tidak bisa, jangankan memilih ya, menyediakan saja kesulitan. Nah, dengan tadi produk bahwa 1 tahun ada 19.000 kalau ini sudah terlaksana, sudah terimplementasi, maka 5 tahun sudah ada 100.000 yang berubah tingkat pendidikannya. Kita tidak sekedar menjalankan kewajiban mengejar RLS 8,05, tapi kita menyongsong masyarakat Ciamis 20 tahun ke depan. Ya. Menyongsong manusia supaya dia bisa memperoleh hak hidupnya. Kan tujuan semua manusia itu sejahtera dunia, sejahtera akhirat ya. Itu ditambah lah perspektif agama sejahtera akhirat gitu ya. Lah kalau kuncinya tidak dikasih gitu. Apalagi kalau saya tambah. Kenapa? Ayat pertama. Ini perspektif Islam ya. Tidak perspektif agama lain karena saya penganut Islam itu. Iqra. Karena itu tidak mungkin orang bisa sejahtera pendidikannya rendah. Itu Bu ya, materi muatan dari Raprabu ini gitu. Nah terakhir saya ingin menggugah karena di input tadi ada proses pembiayaan, dan pembiayaannya salah satunya dari swasta gitu ya. Dan kita dalam program ini melibatkan dunia usaha. Saya meminta nanti kepada dunia usaha kepeduliannya kepada Ciamis ya,
Ini kepedulian kemanusiaan, kepedulian kebangsaan, kepedulian keagamaan ya, untuk bisa terlibat dalam pendanaan program ini. Jadi tidak APBD oriented, tidak APBDes oriented, kita meng-hire dunia usaha. Itu Bu Tabi, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Nudin Bidinilah. Mungkin sebelum berakhir acara ini, ada salah satu pertanyaan saya yang mungkin saja boleh dijawab sama siapa aja mungkin Pak ini, karena sangat menarik bagi saya. Kenapa lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah? Itu agak unik menurut saya. Karena kalau untuk saya, bagi saya pribadi, ya pendidikan lebih diutamakan gitu kan. Tapi ini ada yang unik dari ini gitu. Mangga tanggapannya seperti apa gitu? Ya. Dijawab dulu Bu ya. Ya, siap. Tadi pertanyaannya berapa lebih baik bekerja daripada sekolah. Ini adalah pada yang harus dirubah pola pikirnya oleh masyarakat. Tapi memang kenyataan seperti itu Bu. Ya. Karena kalau masyarakat itu melihatnya real yang ada di masyarakat. Contoh salah ini, tapi tidak boleh dicontoh Bu. Dia keluar SD, tidak berpendidikan tapi sukses. Sukses karena jadi bos besar, baik di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Ini nyata. Makanya orang berpikir ya udahlah, cari kerja aja. Padahal sekolah itu betul-betul tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat supaya lebih maju. Betul. Barangkali kalau SD aja udah sukses, apalagi kalau pendidikan tinggi. Makanya pola pikir seperti ini, dengan kita mengenal komunikasi, koordinasi, solusi kebenaran masalah, ini harus dirubah supaya masyarakat tidak punya beranggapan lebih baik bekerja daripada sekolah. Tapi ini real nyata di masyarakat. Orang yang tidak sekolah sukses jadi bos besar. Ini adalah tugas kita bersama. Tugas berat bersama. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan lainnya? Saya sedikit. Oh, silakan Bapak. Jadi begini, sebetulnya kalau menurut saya itu disampaikan oleh Pak Ketua Abdesi kaitan dengan orang yang sukses. Walaupun memang sebetulnya yang lulus SD dan sukses itu di satu desa mungkin hanya satu. Di saya banyak Pak. Gitu. Atau mungkin juga, ya kalau jumlahnya banyak, atau juga mungkin kan tidak bisa dihitung dari tidak sukses semuanya kan gitu. Nah, maka menurut saya sejak dulu pernah di beberapa tempat, misalnya di Cikoneng, itu dicoba dengan masuk di karyawan-karyawan perusahaan. Artinya juga bosnya mungkin saja lulusan SD. Kenapa tidak bersama-sama dengan bosnya, dicontohi oleh bosnya, ikut pembelajaran di paket ini. Dan ini di Cikoneng pernah dicoba Pak Gadis ya. Begitu, dan ternyata berhasil. Jadi artinya mungkin bisa saja yang dipegangnya adalah bosnya, seperti tadi katakan Ibu. Jadi bahwa diberi kesempatan bahwa mereka tidak mengurangi upahnya, bahwa dia itu bisa belajar. Dan pembelajaran seperti sekarang ini di PKBM ini dengan rumus hitungan 20% tatap muka, kemudian 30% tutorial dan 50% mandiri, ini saya kira bisa dilakukan secara lebih leluasa. Apalagi misalnya beberapa PKBM sekarang ini sudah menggunakan pola blended learning atau hybrid learning, dengan pendekatannya adalah berbasis daring. Jadi artinya ini akan lebih memudahkan mereka, mungkin pulang dari bekerja dia bisa belajar menyelesaikan modul atau mengerjakan pembelajaran melalui daring. Dan insya Allah ini dengan pola-pola semacam ini harus dirubah pola pikirnya. Yang pasti itu mengubah mindsetnya. Tapi paling tidak, kalau saya sering bercanda dengan Pak Andin dan Pak Kadis, sederhananya begini, bahwa yang paling sederhana di antara kita ini sebelum masuk ke masyarakat umum adalah, kalau istilah saya adalah mencoba mengolah kacang yang ada dalam karot, dalam kantong. Misalnya pengurus RT RW, apakah ada yang belum lulus SMA? Kemudian juga misalnya kader PKK ada yang belum lulus SMA,
apakah pengurus Karang Taruna ada yang lulus SMA, apakah ustadz guru ngaji dan sebagainya ada yang lulus SMA. Karena saya pernah coba di salah satu kecamatan Sadananya, itu ternyata banyak yang lulusan pesantren lama, dia ngajar di madrasah diniyah misalnya, tapi dia belum lulus SMP. Nah ini bisa dengan bahasa saya kacang yang dalam kantong gitu. Sebelum kita memunguti satu persatu yang di luar kantong gitu. Dan insya Allah ini dengan ini juga sudah luar. Kalau ini sukses saja, yang sekitar kita termasuk kalau bahasa dulu itu adalah yang di rumah kita sendiri, kita punya pembantu. Misalnya baru lulus SD, kenapa tidak diikut sertakan juga? Iya, betul. Kan ini punya tetangga, saudara dan sebagainya. Menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan Imas-Kemas ini akan menjadi bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga mengubah mindset, karena memang pendidikan ini akan tetap meningkatkan mindset, dan itu bisa dilihat. Dan tentunya juga ketika orang bisa merasakan, misalnya petugas kebersihan di Ciamis itu rata-rata lulusan paket, ada yang malah paket A, paket B, paket C, petugas kebersihan. Nah sementara kalau kita lihat tuntutan kita Adipura, tapi mereka juga tidak di. Nah ini alhamdulillah di Ciamis ini sudah sejak 2006 mereka sudah lulus petugas-petugas ini. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Mungkin ada Terima tanggapan kasih. lain, Bapak? Saya tambahkan. Jadi memang fenomena ini bukan hari ini, tapi sejak lama. Dan saya pernah dengan Kang Didi dalam kegiatan PPK IPM untuk memotivasi masyarakat agar bisa merubah mindsetnya seperti itu memang agak sulit. Tapi dengan teknik dan cara-cara kita, alhamdulillah mereka bisa merubah. Seperti di pabrik makaroni Cikone dulu, mohon maaf ya kalau disebutkan, yang punya pabriknya itu lulusan SD. Nah, datang bertamu ke Disdik membawa mobilnya Jaguar. Tapi Pak Kadisnya hanya mobil kuda saja. Jadi ketika bersanding jauh sekali antara Jaguar dengan kuda gitu. Tetapi dari tingkat pendidikannya sangat jauh. Padahal dalam teori edukasi in human capital menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan harusnya semakin tinggi penghasilannya. Walaupun tidak demikian, karena memang tadi juga disampaikan. Nah, mungkin itu salah satunya keluar dari teori, yaitu nasib mungkin ya Kang. Nasib ya. Tapi itu keluar dari teori, kita berbicara dari teori praktis. Itu sudah dicoba. Contoh lah di daerah Pak Ketua Abdesi di Panjalu, di Sukamantri itu betul ketika kami mendatangi mereka mengatakan yang penting budak abdi mah bisa maca, bisa nulis, bisa ngitung. Geus kitu mah ku abdi dititipkeun ka mamangna di Jatayu, di Cihapit. Manehna jadi tukang besi. Gitu. Dari situ mereka belajar sebetulnya. Belajar non formal, bukan tidak belajar. Hanya tidak diformalkan. Jadi belajar mereka itu dalam kehidupannya. Sehingga mereka bisa berhasil menjadi bos-bos besi di sana. Tapi bukan berarti tidak belajar tapi tidak diformalkan. Nah, tarik mereka nanti bisa mengikuti pendidikan formal. Jadi disahkan ku ijazah lah gitu. Diijazahkan. Karena mereka selama itu proses pembelajaran. Nah, yang kedua ketika kami menghadapi anak-anak seperti itu, untuk mengikuti ujian nasional susahnya luar biasa. Kami harus mengejar-ngejar anak-anak yang sedang merobajing. Diajaklah ditaikkan karena mobil, suruh ikut ke sekolah, suruh ngesian heula soal geus kitu sina morode bajing. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan agar mereka mau menyelesaikan pendidikannya. Jadi itu sudah kita coba. Bahkan ada satu cerita yang sangat luar biasa. Hari itu adalah hari ujian terakhir. Tapi anak itu oleh orang tuanya mau dikawinkan, sudah mau akad nikah, digeroan heula sina ngeusian heula soal agar dia lulus. Setelah itu baru ditikahkan. Itu terjadi. Oh, tapi ada yang terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Jadi memang merubah mindset masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan ini susah, tapi itu adalah ada upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan sehingga bisa berhasil. Nah, mudah-mudahan kita memberikan tadi penguatan life skill kepada masyarakat dalam proses pembelajarannya. Mereka berpikir bisa merubah mindsetnya, karena dengan sekolah ini
kita akan bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan keterampilan yang bisa merubah dirinya untuk menghasilkan ekonomi. Mudah-mudahan itu salah satu upaya yang kita lakukan agar mereka bisa merubah mindsetnya sehingga terhindar dari ketidakmauan sekolah karena alasan bahwa dengan sekolah itu tidak menjamin menghasilkan uang. Terima kasih. Jadi intinya kembali lagi ya Pak, mungkin harus merubah pola pikirnya mungkin ya, mindsetnya gitu. Jadi jangan terpaku hanya mencari uang saja tanpa menyelesaikan jenjang sekolahnya mungkin ya, seperti itu. Mungkin sudah cukup, ada yang mau menanggapi Bapak mungkin dari Bu Ayu dulu. Bu Ayu. Oh silakan Bu Ayu. Terima kasih waktunya Ibu kami Pak Kadis, mohon izin sebentar berkaitan dengan bagaimana sih kiat kita agar menarik minat masyarakat supaya lebih ngegas untuk ikutan kegiatan ABC seperti ini, karena kenyataan yang kita hadapi memang seperti itulah, mereka lebih tertarik mencari duit dibanding sekolah begitu. Nah, saya pun juga sama pernah mengadakan studi kasus dengan teman-teman tenaga ahli di Kemendes. Kita dulu pernah berpikiran begini Pak, mungkin saatnya sekarang diaplikatifkan Pak Ndin. Jadi untuk pola kejar paket ABC ini alangkah baiknya dikolaboratifkan dengan life skill, dengan keterampilan. Karena masyarakat kan berpikiran lebih kene aware karena perbengkelan, lebih aware karena tata rias, lebih aware karena cara membuat kue begitu. Nah, di sela-sela nanti PKBM kejar paket A ini, bagaimana kalau misalnya kita kolaboratifkan dengan life skill sehingga mereka dengan ada yang bisa cepat menghasilkan uangnya begitu. Jadi tidak hanya jadi 2 poin yang bisa masyarakat dapatkan, ijazah plus keterampilan yang bisa cepat menghasilkan uang begitu. Itu mungkin bisa dikolaborasikan dengan dinas tenaga kerja untuk life skillnya begitu. Nah itu harapan kami ke belakang, kami inginnya dengan teman-teman di Kemendes cobalah kolaborasikan antawis kejar paket ABC dengan life skill yang memang pemikiran dasar masyarakatnya tidak bisa kita pungkiri, yang cepat menghasilkan uang, keterampilan begitu. Boleh satu lagi Pak? Ya, mohon izin satu lagi Pak. Ya. Karena begini, berkaitan juga dengan saya selaku bapaknya desa di sini, berkaitan dengan tanggung jawab moral bagaimana ya Pak Ketum. Kami sebenarnya begini Pak, agak sensitif dengan kata-kata masif loh Pak. Nah, berkaitan dengan tadi gerakan paket ABC dilaksanakan secara terstruktur, intensif dan masif, mohon izin Pak Kadis, mungkin untuk kata-kata masifnya kita rada diperhalus kembali, karena kita kembali ke undang-undang desa bahwa desa ini adalah suatu daerah yang mempunyai karakteristik yang unik dengan permasalahan, cita-cita, potensi tersendiri yang masing-masing desa itu berbeda-beda kan. Seperti halnya pencapaian visi misi desa atau cita-cita desa dari tahun ke tahun, mereka juga sudah punya sudah punya ditetapkan dalam RKP-nya. Jadi kalaupun misalnya ditetapkan secara masif itu agak sulit. Mungkin bertahap saja. Tahun sekarang bisa jadi ada misalnya 10 desa yang memang concern Pak untuk menaikkan RLS begitu ya. Kita tidak dulu yang itu yang memang sudah concern, kemudian sambil berjalan sambil kita meningkatkan mindset desa-desa yang lain supaya juga concern di tingkat itu. Sehingga maksud saya kalau misalnya kita masifkan semua 258 desa untuk ke arah situ, saya rasa itu kurang tepat Pak gerakannya. Balik lagi, karena desa mempunyai masalah, mempunyai cita-cita, mempunyai potensi, mempunyai tujuan, mempunyai visi misi sendiri dengan otonominya di bawah musdesnya begitu Pak Ndin. Ya. Ya, hatur nuhun. Siap. Ya, mau saya menerangkan? terakhir. Ya. Yang pertama terkait fenomena choice masyarakat untuk memilih bekerja daripada sekolah. Manusia itu dikaruniai logika alamiah gitu. Tanpa belajar logika pun setiap orang bisa punya logika alamiah ya. Ketika dia kedinginan dia pasti ambil selimut. Logika kan seperti itu.
Di masyarakat yang sederhana, logika alamiah bisa dijalankan. Ya. Tapi di era UCI sekarang, era perubahan cepat, era ketidakpastian, era kompleksitas masalah, era ambiguitas kebenaran, maka tidak cukup dengan logika alamiah, tapi harus pakai logika ilmiah. Dan itu terbukti ketika misalnya masyarakat, dia kan yang benar itu mana? Sukses tanpa sekolah atau sukses dengan sekolah? Dia kan melihat realitas, artinya dia memakai kebenaran. Kalau di teori korespondensi lah, yang benar itu sebagai pernyataan dengan kenyataan gitu. Tidak pakai teori konsistensi bahwa teori sekolah bisa meningkatkan ekonomi gitu ya. Ya, tapi kan itu kekeliruan berpikir. Kalau kita riset secara menyeluruh, berapa kasus yang tanpa sekolah sukses, berapa kasus yang sekolah sukses, itu akan termentahkan dengan sendirinya. Tapi karena masyarakat kita balik lagi, ya, kalau tingkat pendidikannya tinggi gitu ya, pasti lambat laun, saya yakin lambat laun konstruksi pemikiran itu akan berubah. Tapi hikmahnya ini kritik keras buat pemerintah yang hanya memproduksi produk pendidikan tanpa marketingnya, ya, sehingga kontraproduktif, ya, menjadi pembenaran bagi masyarakat lah. Yang pendidikan tinggi juga akhirnya nganggur gitu loh. Nah, ini bukan berarti pendidikan yang salah, ini di manajemennya gitu ya, di manajemen bagaimana mengolah pendidikan ini digodok sehingga outputnya itu bisa bisa implementatif dan bisa menjadi bekal hidup gitu ya. Walaupun memang pendidikan bukan untuk mencetak tukang gitu ya. Iya. Bukan untuk mencetak tukang, pendidikan itu untuk hidup gitu. Untuk hidup. Nah, ini juga kalau pendidikan untuk tukang, apa bedanya dengan Belanda ya? Gitu. Ini pendidikan yang untuk hidup, sehingga semua konsep harus dikolaborasikan. Tapi bagi saya perspektif tadi ya, itu lambat laun akan menghilang, Bu. Ya, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya sukses karena pendidikan ya, misalnya gitu ya, dan banyaklah cerita-cerita yang lain. Terakhir tadi menanggapi Bu Kabid terkait bagaimana implementasi dari Perbup ini, apakah kalau di konsep kita ada bertahap, tadarruj ya, atau langsung. Nah, pasti pilihan antara bertahap dengan langsung itu akan dibicarakan lebih detail lagi ya, terkait dengan kesiapan tadi. Memang desa dengan berbagai karakteristiknya gitu. Dan memang kita di awal sudah melakukan mapping gitu ya. Mapping tadi by name by address penduduk desa yang 25 ke atas dengan tingkat pendidikannya. Terima kasih atas masukannya. Saya sebagai yang membantu Pak Kadis membuat RAP Perbup ini akan menerima ya dengan senang hati berbagai masukan dari semua pihak, karena prinsipnya pikiran banyak orang akan menjauhkan dari kesalahan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Tambah lama ini tambah hangat ya Pak ya perbincangannya. Jadi tambah seru gitu ya. Nah, namun mohon maaf ini karena waktunya terbatas mungkin, jadi kita masih pengen berbincang-bincang ya Pak ya. Tapi ya balik lagi waktunya terbatas gitu. Mungkin kita break dulu ya setelah ini. Terima kasih, break dulu.
Oke, guys, karena waktu terbatas, talkshow malam ini kita harus akhiri. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan talkshow yang datang dengan topik yang berbeda. Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Kadis Disdik, Ibu Kabid DPMD, Ketua Abdesi, Kang Didi dan Kang Din. Siap. Guys, 500 ribuan saudara-saudara kita warga Ciamis masih berpendidikan SD. Kondisi ini adalah masalah kita bersama. Karenanya, mari bergerak bersama agar mereka mau meningkatkan pendidikannya dengan menjadi warga di PKBM yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Ciamis. Kita percaya Tuhan akan merubah Ciamis kalau warga Ciamis merubah diri sendiri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi dong, untuk foto bareng.